Balas dendam Inter pada Milan tuntas sudah di musim ini. Sempat kalah di Liga, Inter membungkam Milan di Coppa. Bahkan terbilang sadis, Inter menekuk Milan 3 gol tanpa balas dan menghentikan mimpi Milan menjuarai Coppa Italia. Lalu taktik apa yang digunakan Inzaghi kali ini? Dan bagaimana juga Pioli merespon gol cepat Inter? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi andalan 3-5-2. Perubahan terlihat pada komposisi pemain. Kini wingback kanan diisi oleh Darmian, sementara Dumfries ada di bangku cadangan. Hal yang sama pun terjadi di lini depan. Dua penyerang kini dipercayakan pada Lautaro dan Correa. Sempat gunakan 4-3-3 di laga terakhir Serie A, Pioli kembali ke formasi 4-2-3-1 saat lawan Inter. Dalam formasi ini, absennya Romagnoli membuat Kalulu kembali mengisi jantung pertahanan. Sementara Kessie dipasang di gelandang serang menggantikan Diaz. Gol cepat Inter mengubah pertandingan secara keseluruhan. Setelah gol pertama Lautaro, Inzaghi meminta anak asuhnya untuk bertahan lebih aman. Itu dilakukan dengan lebih cepat menarik pemain ke belakang saat pressing dilakukan. Selain itu, Inter pun tidak melakukan pressing sampai pada kiper. Misalnya pada cuplikan ini, Megmenyo terlihat leluasa menguasai dan mengoper bola. Dibanding melakukan pressing pada Megmenyo atau bek, pemain Inter lebih memilih merapatkan posisi ke tengah. Situasi tersebut membuat formasi 5 bek Inter cepat terbentuk saat serangan dilakukan Milan. Darmian dan Perisic sudah ada di posisi belakang sesaat setelah bola dialirkan ke pertahanan Inter. Sementara Lautaro dan Correa terlihat pasif melakukan pressing saat bertahan. Inzaghi menyegel keduanya di depan agar siap saat umpan langsung atau jauh dilakukan. Detail mengenai hal ini akan dibahas di bagian selanjutnya. Gol cepat Inter pun mengubah cara menyerang Milan. Pioli membuat Milan lebih intens menyerang pasca gol pertama Lautaro. Build-up serangan pun dilakukan dengan menarik Bennacer atau Tonali sejajar dengan dua bek tengah. Dampaknya Calabria dan Theo bermain lebih maju. Hanya saja Calabria hanya dominan beroperasi sampai tengah lapangan, sementara Theo maju sampai kotak penalti lawan. Contohnya pada cuplikan ini. Theo melakukan akselerasi sampai kotak penalti lawan. Serangan Milan pun terpaku pada Leao dan Theo di sisi kiri. Kontribusi keduanya menjadi nyawa serangan Milan. Kekurangannya, serangan jadi lebih mudah terbaca sebab pemain lain seperti Giroud, Selamaker, dan Kessie kurang berperan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Pioli memainkan Kessie di gelandang serang, bukannya Brahim Diaz? Hal ini akan dibahas di bagian selanjutnya. Terbalik dengan Inter, gol cepat Lautaro menyulut Milan untuk bertahan lebih agresif. Saat bola mulai dikuasai lawan, pemain Milan akan berusaha segera merebut bola bahkan saat dikuasai kiper. Misalnya pada gambar ini, pemain Milan mencoba merebut bola dari kiper. Saat pressing Milan dilakukan, Kessie terlihat menempel terus Brozovic. Itu dilakukan Pioli karena ingin mematikan build-up serangan Inter sedari awal. Caranya dengan mematikan aliran umpan-umpan pendek pada Brozovic. Maka dibanding memainkan Diaz, ia lebih memilih Kessie yang memiliki kemampuan bertahan lebih baik. Contohnya pada gambar ini, saat build-up dilakukan, Kessie mengawal Brozovic. Bahkan saat bola sudah berada di tengah lapangan sekalipun, Kessie masih tetap setia menjaga Brozovic. Namun tertinggal 2 gol di babak pertama membuat Pioli harus mengubah Milan menjadi lebih ofensif. Maka Tonali ditarik dan Diaz masuk mengisi posisi gelandang serang. Kessie pun kembali ke posisi lamanya di gelandang tengah. Perubahan ini membuat serangan Milan jauh lebih tajam dan intens. Tetapi sisi negatifnya, pengawalan ketat pada Brozovic jadi tiada. Salah satu penyebab gol ketiga Inter adalah hal ini. Cermatilah cuplikan berikut. Tomori maju mempressing Sanchez, sehingga terdapat ruang kosong di pertahanan Milan. Brozovic menyadari itu dan maju ke depan.
Diaz tak mampu hentikan Brozovic sehingga Brozovic mampu menerima bola yang menjadi cikal bakal gol ketiga Inter. Sementara di sayap saat menyerang, Inzaghi meminta dua wingbacknya untuk aktif maju. Maka Darmian dan Perisic berada di sekitar kotak penalti saat serangan dilakukan. Misalnya pada gol pertama, Darmian ada di posisi depan kanan dan Perisic di sisi depan kiri. Kemudian di depan, Inzaghi memainkan dua penyerangnya dengan peran berbeda. Bila Lautaro dominan ada di area depan, Korea justru sering bermain lebih dalam ke tengah lapangan. Ia sangat jarang ada di posisi aslinya di depan kiri. Ia bermain ibarat penyerang palsu. Di atas kertas diposisikan di depan, tetapi banyak beroperasi di tengah. Misalnya pada gol pertama Inter, Korea ada di belakang, posisinya di depan justru digantikan Bastoni yang maju sampai kotak penalti. Nah, pergerakan Bastoni pun cukup unik di laga ini. Terkadang ia maju sampai kotak penalti untuk menggantikan Korea di depan. Itu dilakukan untuk membuat opsi penerima umpan Inter di kotak penalti tetap ideal ada dua orang yaitu Lautaro dan Bastoni. Apalagi sebagai bek tengah, Bastoni memiliki kemampuan heading yang baik. Namun seperti halnya disebutkan di awal, gol cepat membuat Inzaghi bermain lebih aman saat bertahan. Maka ia pun lebih banyak merapatkan pemainnya ke belakang saat serangan dilakukan Milan. Terkecuali untuk Lautaro dan Korea. Keduanya akan menjadi pemain yang menerima umpan langsung dari belakang saat bola berhasil direbut. Misalnya pada cuplikan ini. Lautaro menerima bola dari belakang. Ia menahan sejenak lalu mengumpankan pada Calhanoglu. Calhanoglu memberikan umpan terobosan pada Korea di depan. Serangan berbahaya Inter pun terjadi. Dua gol Lautaro terjadi saat Tomori sedang bertugas mengawalnya. Pada gol pertama, ia gagal membaca crossing Darmian sehingga Lautaro bisa menerima bola. Sementara gol kedua adalah buah dari jebakan offset yang gagal ia lakukan sehingga Lautaro bisa berhadapan dengan Megmenyo. Oke sobat semua, dapat disimpulkan gol cepat Inter mengubah rencana awal Pioli. Pilihannya mencadangkan Diaz dan memainkan Kessie tampak hambar karena nyatanya mereka justru kebobolan di menit awal. Sebaliknya, Inzaghi semakin menikmati jalannya pertandingan. Ia memaksimalkan kondisi Milan dengan menyuguhi Lautaro dan Korea dengan umpan-umpan langsung. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!